Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah, keluarkan bukunya. Sudah? Ini sebelum belajar kayaknya kamu belum semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Betul belum? Sudah. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semuanya. Udah mulai buku semuanya? Oke, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari hari ini. Jadi, setelah kamu mempelajari tentang berpikir komputasional, Ibu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang berpikir komputasional secara sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya dua tujuan pembelajaran kita hari ini, oke? Sebelumnya Ibu mau nanya, tadi pagi sebelum berangkat sekolah, kalian siap-siap pakai bag? Lepas mandi dan sarapan. Baru berangkat sekolah. Nah, tanpa kalian sadari, sebenarnya yang kalian lakukan itu merupakan contoh penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang misalnya bangun tidur jam berapa? Jam 5. Sebelumnya bangun tidur lagi jam berapa? Hari sebelumnya tetap jam 5 kan? Nah, kalian rutin terus setiap hari bangun jam 5, berangkat sekolah jam berapa? Jam berapa berangkat sekolah? Nah, bangun jam 5 setiap hari, berangkat sekolah setengah 7 setiap hari. Tanpa kalian sadari, itu merupakan salah satu bagian dari berpikir komputasional, merupakan pengenalan pola. Selain itu, kan kalian rutin tuh dari mulai mandi dulu, lepas mandi sholat, pas sholat pakai baju, lepas pakai baju sarapan, lepas sarapan berangkat sekolah. Dan nyiapin buku. Nah, siapin buku-buku dulu, baru berangkat sekolah. Kayak gitu terus urutannya kan. Nggak mungkin kamu berangkat sekolah dulu, ada mandi. Nah, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Semuanya sesuai dengan urutan. Nah, sesuai dengan urutan itu disebut dengan, kalau di berpikir komputasional itu disebut dengan algoritma. Selanjutnya, kalian pas bangun tidur, hari ini pas bangun tidur tadi, terus mikir, oh mau berangkat sekolah nih. Nah, apa yang harus terpikirkan sama kalian? Pasti mandi dulu, pas mandi sarapan, pilih baju, hari ini pakai baju apa? Nah, berarti itu tuh, sampai kalian sadari, kalian memecah dari masalah besar untuk berangkat ke sekolah menjadi bagian-bagian kecil. Dari mandi dulu, lepas mandi pakai seragam, pilih bajunya, lepas pilih bajunya kalian pilih pelajarannya apa hari ini, masukkan ke dalam tas, sarapan dan lain-lain. Nah, saat milih baju, buka lemari, langsung nengok pakai baju batiknya atau pilih dulu baju main lah hari ini, pakai baju Spiderman lah hari ini gitu. Atau langsung pakai baju batik? Jadi kalau dalam berpikir komputasional itu namanya abstraksi atau istilahnya fokus pada hal penting. Kalian pengen siap mandi, pengen pakai baju seragam. Kalian tidak ada lagi tuh nengok-nengok baju main kalian, nengok-nengok baju pergi undangan, nengok pergi baju yang lain. Kalian fokus pada seragam sekolah. Seragam sekolah. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu
berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah atau tugas dengan langkah yang rapi dan masuk akal seperti cara kerja komputer. Nah, misalnya kayak tadi kalian masalah kalian hari ini adalah bangun tidur mau berangkat sekolah. Itu masalah besarnya. Nah, sesuai langkah-langkah tadi, mandi dulu, lepas mandi sholat, lepas sholat sarapan, nyiapkan perlengkapan, buku, baru berangkat sekolah. Apa sih tujuan dari berpikir komputasional? Satu, jadi dengan kalian berpikir komputasional, kalian dapat menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, melatih cara berpikir yang rapi dan teratur. Nah, kayak tadi, lepas mandi, pakai baju dulu, baru nyari buku, tadi masuk ke dalam tas, baru sarapan. Kalau misalnya lepas mandi sarapan langsung, bisa nggak? Jadi harus teratur. Nomor 3, ya, membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Kalau misalnya kalian tidak berpikir secara komputasional, kalian pasti bingung, apa dulu ya, mau mandi dulu atau mau sarapan dulu atau mau pakai baju dulu baru mandi, bingung. Jadi dengan kalian berpikir komputasional, kalian bisa mengurutkan langkah-langkahnya secara teratur. Yang keempat, ya, dengan kalian berpikir komputasional akan meningkatkan logika kalian dan kreativitas berpikir kalian. Nomor 5, bisa digunakan untuk semua pelajaran. Jadi berpikir komputasional jangan mentang-mentang namanya komputasional, dia juga ada bahas komputer. Oh, berarti nih cuman untuk komputer, cuman nih untuk pelajaran yang ada komputernya, yang lain nggak bisa, kayak bahasa nggak bisa, matematika nggak bisa, IPA nggak bisa. Nah ya, kalau kamu menggunakan cara berpikir komputasional, itu bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Contohnya pada pelajaran kamu tentang bagian-bagian tumbuhan misalnya, itu kan kamu tahu nanti misalnya bagian-bagian tumbuhan apa saja, batang, apa lagi, daun, akar, buah, bunga. Nah itu kan kamu bisa mengelompokkan dari yang bagian tumbuhan yang besar, satu tumbuhan besar, jadi bagian tumbuhan yang kecil-kecil. Nah, yang terakhir apa? Ya, siap menghadapi dunia digital dan teknologi. Seperti yang kamu tahu, sekarang teknologi sudah semakin berkembang. Zaman ibu dulu, ibu masih SD, belum punya HP. Kamu sekarang sudah punya HP juga kan? Ya. Digunakan untuk apa HP-nya? Main game. Jadi HP itu nanti kalau jangan main game aja, cari misalnya tengok YouTube, tengok kan ada tuh video-video pembelajaran yang kalau misalkan malas dengarkan orang gurunya ceramah terus menjelaskannya, kamu bosan, kan ada tuh video-video pembelajaran yang bentuknya animasi. Kamu cari yang lebih menarik. Kalau misalnya kamu bosan dengan misalnya baca buku, bosan bu, nah jangan HP itu digunakan cuma untuk main, kan? Nah, tadi ibu sudah jelaskan algoritma, abstraksi, pengenalan pola, apa sih itu tuh? Jadi itu termasuk dalam 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa dekomposisi itu? Ya,
kalian siapa di sini yang pernah disuruh mamanya atau nengok mamanya belanja ke swalayan, ke supermarket gitu atau ke pasar? Angkat tangan. Nah, pernah kan? Pasti kalau misalnya kita menggunakan berpikir komputasional, yang pertama kita lakukan adalah cek dulu stoknya. Masih ada nggak ya bawang di dalam kulkas? Masih ada nggak ya cabai dalam kulkas? Atau ayam masih ada nggak ya? Jadi kalau masih ada, jadi nggak perlu dibeli. Itu fungsinya untuk ngecek dulu stoknya. Yang kedua pasti disusun daftar belanjaannya. Kalau misalnya kamu yang disuruh beli, pasti nama kamu nulis kan? Misalnya bawang sekilo, tomat 2 kilo misalnya. Ditulis biar tidak lupa. Baru menghitung perkiraan barangnya berapa biayanya. Misalnya tomat sekilo berapa? 10.000 misalnya. Cabai setengah kilo 50.000. Jadi nanti mama kamu akan ngasih uang sesuai dengan perkiraan biaya yang dihitung. Yang kedua ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola apa yang dimaksud dengan pengenalan pola? Mencari pola atau kesamaan. Nah, kalau kamu biasanya sudah belanja ke warung, sering belanja di warung langganan kamu, pasti kamu sudah tahu di mana nih letak mainan, di mana letak jus, di mana letak ale-ale. Biasanya kamu beli apa kan? Sudah tahu kan letaknya? Itu termasuk ke dalam pengenalan pola. Nah, yang terakhir ada yang ketiga ada abstraksi. Apa abstraksi itu? Fokus pada hal yang penting. Misalnya kalian disuruh mama kalian beli beli cabai di pasar sekilo. Fatan pasti langsung fokus ke orang jual cabai. Lalu di Fatan cari cabai di tukang buah, di tengok-tengok buah dulu. Pasti langsung fokus ke orang cari cabai. Ya, itu termasuk ke dalam abstraksi. Nah, yang terakhir algoritma. Apa algoritma? Buat langkah-langkah solusi. Misalnya, apa yang dilakukan dulu kalau misalnya disuruh belanja? Minta duitnya dulu sama mama. Jangan tadi minta duitnya, nanti kamu tidak bisa bayar. Lepas itu baru ambillah keranjang atau sangke, ya. Nah, lepas itu baru kamu pilih barang yang mau kamu ambil. Lepas diambil, bayar. Jangan tak ada yang ditanyakan tak? Apa Ainun? Kalau masak mie masuknya kemana? Nah, Ainun nanya nih, kalau misalnya masuk nih, masuknya kemana nih? Ke algoritma. Ke algoritma. Pernah tak kayak perhatikan di bungkusannya yang di belakang itu? Ada kan? Ada. Langkah-langkah rebus mie di air mendidih selama berapa menit? 20 menit. Berapa menit? 3 menit. Baru masukkan ke mangkok. Kalau misalnya dia direbus, kalau mie goreng ke piring, pakai bumbunya masukkan di mana? Nah, di mie. Baru diaduk. Baru makan. Oke. Nah, sekarang ibu ada latihan. Kamu kerjakan, tulis namanya. Tulis namanya, jangan lupa. Dapatkan ibu. Tulis namanya. Terus baca soalnya. Apa soalnya tuh? Bagi mobil untuk berangkat kerja.
kan? Kamu fokus pada jalan sampai dia ke kantor A. Yang kedua, tidak bingung dengan hiasan. Nih ada gambar pohon, ada gambar rumah. Kamu tidak pedulikan itu. Kamu pedulinya bagaimana ayah ini mobilnya sampai ke tempat bekerja. Yang terakhir ada algoritma atau langkah-langkah kayak tadi ibu bilang. Apa dulu? Lurus. Apa lurus? Belok. Nah, belok kiri. Apa belok kiri? Lurus lagi sampai ke tempat ayah bekerja. Baru kamu ulangi langkah sampai dia berhasil ke tempat kantor ayah. Contoh lain dari penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Apa contoh lainnya? Yang pertama, menyusun jadwal itu termasuk ke dalam dekomposisi. Yang kedua, main puzzle. Benar nggak main puzzle? Nah, itu pasti kamu mengenal polanya. Yang kosong yang mana dia bisa disatukan sama puzzle yang lain. Yang ketiga, mencari. Nah, kayak misalnya kita kemarin bahasa Indonesia pelajaran tentang fakta dan opini. Pasti kamu saling dalam suatu berita atau iklan yang mana yang faktanya, yang mana yang opini. Kalau misalnya kamu sedang fokus nyari fakta, berarti kamu fokus mendengarkan berita itu yang mana saja yang fakta. Begitu juga kalau misalnya kamu fokus cari yang opini, kamu akan fokus mencari yang mana saja yang opininya. Yang terakhir, buat kerajinan tangan. Algoritma tadi itu termasuk langkah-langkah. Misalnya kamu mengayam rambut yang kayak cewek nih, pasti polanya sama kan? Nah, itu termasuk ke dalam penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apa manfaatnya untuk kita kalau kita menerapkan berpikir komputasional? Yang pertama, lebih terlatih dalam berpikir. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah lebih mudah. Misalnya masak mie, jadi kamu tahu sudah langkah-langkahnya, apa yang harus dikerjakan, jadi lebih mudah. Yang ketiga,
sekian pelajaran kita hari ini. Tugasnya dikumpul minggu depan. Silakan siap-siap untuk pulang.